untuk pile yang memilih nomor 1, di sini ada Jade, emotional and physical healing. Jadi ini emotional and physical healing ya. Di sini yang kepingin tahu bagaimana perasaan si dia terhadap Anda. Entah itu si dia yang saat ini Anda sedang berhubungan dengannya, ataukah si dia yang saat ini mungkin diam-diam Anda perhatikan, atau diam-diam Anda sukai, atau mungkin saat ini yang ada di pikiran Anda, entah itu orang dekat atau entah itu orang yang mungkin Anda punya feeling, atau teman dekat ya. Oke. Untuk bagaimana perasaan dia saat ini terhadap Anda, di sini ada Ace of Pentacles, F of Pentacles ya. Di sini itu menggambarkan bahwa dia ingin sekali sesuatu yang baru, ingin sekali memulai sesuatu yang baru. Dan di sini juga ada Two of Swords ya. Two of Swords, kelihatan nggak? Two of Swords. Di sini itu menggambarkan seseorang yang menutup hati ya, tidak menggunakan hati dan pikirannya, tidak menggunakan hati dan feelingnya. Dan di sini ada Eight of Swords. Eight of Swords ini menggambarkan seseorang yang seperti terikat ya, seperti terikat pada sesuatu yang dia sendiri ingin lepas dari sesuatu itu. Mungkin di sini yang bagi yang berhubungan itu Anda mengalami kayak dalam kondisi toxic relationship, yang mana setiap hari selalu saja ada pertengkaran, percekcokan, atau selalu salah paham, atau sesuatu yang saat ini Anda seperti merasa ada aja yang tidak benar dengan hubungan saat ini gitu loh. Sebentar. Dan di sini ada Death Card. Di sini ini menggambarkan bahwa dia ingin sekali lepas dari permasalahannya saat ini, atau ingin transformasi, atau mungkin hubungan kalian ini akan ada transformasi besar-besaran, walaupun itu nantinya itu tidak menyenangkan. Atau bisa dikatakan yang berhubungan mungkin karena ini energinya sangat berat sekali ya, mungkin akan berakhir hubungannya selama ini dijalin atau terjalin. Ini tidak semua ya, karena ini sifatnya general, jadi tidak bisa disamaratain. Ini juga menggambarkan bahwa dia ingin sesuatu yang baru, ingin lepas dari apa yang mungkin pertengkaran selama ini, percekcokan selama ini yang kalian jalani gitulah. Dan dia ingin memulai sesuatu yang baru, ingin kerjasama dengan Anda mungkin, atau kerjasama dengan yang lainnya. Bukan berarti ini lebih pada ingin membangun aset yang baru, atau ingin merintis karirnya. Dia memilih untuk merintis karirnya dan mengakhiri hubungannya saat ini terjalin ya, karena sepertinya memang hubungan ini toksik sekali. Ini nggak semua ya, ada sebagian aja. Mungkin ada pihak ketiga, tapi sepertinya ini bukan pihak ketiga sih. Sepertinya ini memang Anda sudah tidak sepaham lagi dengan dia. Ini bagi yang berhubungan. Dan dia ingin sekali melakukan sesuatu yang baru. Ya. Dia ingin sekali melakukan sesuatu yang baru, yang mana dia ingin lepas dari hubungan yang tidak menyenangkan ini, atau toksik bagi dia, bagi kalian. Mungkin Anda juga excuse me. Mungkin Anda juga merasakan bahwa hal ini sangat membuat Anda lelah. Ini bagi yang berhubungan ya. Dan bagi dia juga demikian. Dia sangat lelah sekali, dia sangat capek sekali dengan hubungan yang seringkali ada salah paham yang sedikit-sedikit mengakibatkan ketegangan di antara kalian. Berat sekali lah di sini. Heavy sekali ini energinya ya. Di sini juga healing. Dia perlu waktu untuk menghealing dia sendiri, dengan kondisi dia sendiri, karena dia memang sangat tersakiti saat ini. Dia seperti trauma, dia seperti sudah menutup hatinya, menutup
hatinya dan tidak menggunakan hatinya dan perasaannya lagi saat berhubungan dengan Anda, seperti dingin gitu. Seperti juga apapun yang dia katakan ataupun apapun yang Anda katakan itu akan menimbulkan suatu ketegangan di antara kalian gitu loh. Dan di sini juga dia ingin lepas, ingin transformasi dan ingin berlalu dari hubungan yang memang sudah toksik. Yang sudah toksik ini ya. Dan dia membawa bendera merah. Ini artinya dia ingin lepas dari apa yang sudah terjadi. Karena sebelum Death Card ini ada Eight of Swords. Di sini digambarkan dengan seorang wanita yang terikat tangannya dan juga banyak duri-duri yang duri-duri yang mengenai badannya. Dan dia seperti ingin lepas dari masalah ini, dari hubungan ini, dari hubungan yang dia rasa itu toksik. Ya. Dia rasa itu toksik. Dan dia ingin mencoba sesuatu yang baru. Dan bagi yang mencintai diam-diam, menyukai diam-diam, atau mungkin sekilas lagi memikirkan dia, bagaimana perasaan dia saat ini itu dia itu dalam kondisi yang toksik dengan partnernya saat ini ya. Hubungannya saat ini mungkin dengan yang dia berhubungan saat ini, bukan dengan Anda. Dan memang karena ini memang heavy load, dalam artian Mercury retrograde ini memang heavy load untuk partnership. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tadinya baik-baik saja menjadi kurang baik. Yang tadinya bicara sesuatu yang biasa aja menjadi luar biasa, menjadi sesuatu yang bisa memancing emosi dan juga percekcokan yang tidak terduga. Dan biasanya juga ini kayak memori-memori lama atau masalah-masalah lama yang tadinya dipendam, yang tadinya itu tidak terluahkan, pada saat ini terluahkan semua. Dan bagusnya itu adalah setiap kali Mercury retrograde, pasti dalam perhubungan itu pasti ada percecokan, ada sesuatu saja yang tidak mengena gitu loh. Dan karena retrograde Merkurinya itu di sign of Scorpio ya, I was so surprised too. Karena apa? Karena di sini ada death. Death ini menggambarkan Scorpio, zodiak Scorpio. Dan di sini juga kemungkinan pasangan Anda itu atau Anda sendiri adalah seorang Scorpio, atau di sini juga ada seseorang yang berbintang Virgo, Taurus, dan juga Gemini, Aquarius. Gemini, Aquarius atau Sagittarius. Karena di sini ada wands. Ada wands-nya itu ada overall energi ya. Ini seorang yang Sagittarian banget, atau mungkin Leo, atau mungkin sun sign-nya, rising sign-nya, moon-nya, Mars-nya, atau Merkurinya, karena ini bersangkut dengan Merkuri retrograde. Mungkin Merkuri Anda itu ada di Gemini, Sagittarius, Scorpio. Biasanya yang heavy load ini biasanya ada di Scorpio. Jika Merkuri Anda Scorpio, atau moon sign Anda di Scorpio, rising sign Anda Scorpio, atau Anda sendiri berzodiak Scorpio, ini dampaknya sangat berat ya bagi yang berbintang berzodiak tersebut. Karena apa? Karena Merkuri retrograde-nya di Scorpio. Ini mengenai the first house. Di first house kamu jadinya itu mengenai Anda. Jadi percecokan itu terjadi pada diri Anda dan hubungan Anda dengan partner Anda. Oke. Dan overall dia itu pasangan Anda itu sebenarnya adalah orang yang sangat sensitif, orang yang sangat penyayang, orang yang sangat lembut hatinya, dan dia adalah seseorang yang cukup intuitif, ya, intuitif, dan juga dia seorang yang sangat puitis, romantis. Mungkin sikap ini berubah drastis ya, sehingga Anda itu sedikit mungkin yang bagi yang berpartner ya, mungkin
membuat Anda itu sedikit, kenapa dia berubah seperti ini ya, ada apa sebenarnya dengan dia ya, mungkinkah dia ada seseorang yang baru. Sebenarnya ini adalah karma past life ya, sesuatu yang belum terselesaikan sebelumnya. Ada sebagian memang dia ada pihak ketiga, tapi tidak semua, sedikit sih, sedikit. Tapi overall dia just ingin sesuatu yang baru, sudah lelah dengan hubungan yang toksik ini dan ingin memulai sesuatu yang baru. Terutama dia lebih berpikir tentang bagaimana caranya membangun karirnya lebih baik lagi atau asetnya lebih baik lagi, karena dia sudah terlalu lelah untuk menggunakan perasaannya selama ini, karena dia sudah memberi banyak dalam hubungan yang selama ini dijalani gitu loh. Oh ya. Jadi untuk overallnya ini dan lucunya lagi, ketika saya mempertanyakan apa yang harus Anda lakukan saat ini, it's funny thing is I got healing card. Ini juga jet ini adalah untuk healing dan ini juga healing card. Jadi sebenarnya selama ini saat ini Anda dan dia itu membutuhkan healing. Dan bagi yang berhubungan ini ya, kalian perlu waktu untuk menghil kalian sendiri, karena sepertinya memang hubungan ini sudah toksik banget. Ya ampun, berat banget ini, sudah toksik banget nih. Lihat ini sudah toksik banget. Mungkin akan berakhir hubungan yang selama ini dijalin, dan itu sebenarnya adalah demi kebaikan, walaupun intinya itu akan sangat menyakitkan ya bagi mungkin Anda. Tapi sebenarnya dia sangat terluka sekali, karena sebenarnya dia sangat menyayangi Anda. Sebelumnya itu dia itu memberikan yang terbaik buat Anda, tapi karena mungkin efek dari retrograde ini memang past life karmik ya, harus terselesaikan. Mungkin kalian perlu break time. Kalaupun tidak break up, mungkin Anda perlu break time. Kasih jangka, kasih jeda untuk kalian untuk berpikir lebih jernih lagi ya, untuk menghil kalian masing-masing. Dan bagi yang mencintai diam-diam, kasih waktu untuk orang ini untuk ngehil. Sebenarnya dia ada rasa terhadap Anda, cuman saat ini dia itu hatinya terkunci untuk sebuah hubungan baru. Dia lebih ingin fokus dengan yang namanya karir dan membangun aset ya. Iya sih, sepertinya seperti itu. Dan nomor 1, 10 dan 11. 1, 10 dan 11 itu mungkin hari spesial, mungkin ulang tahun dia, atau mungkin tanggal lahir Anda, atau mungkin kejadian Anda, atau mungkin Anda kenal dengan dia, atau mungkin ada event-event tertentu yang penting bagi Anda dan hubungan Anda dengan dia, atau bagi dia ya. Di sini juga terlihat rata-rata berbintang ini Taurus ya, Taurus Virgo, tapi sepertinya Taurus Capricorn juga, cuman mostly is Taurus, mungkin moon signs rising Venus sama Mars, atau bagi yang perempuan untuk dia laki-laki Jupiternya mungkin Taurus, atau mungkin dominannya ya, dan juga Scorpion ya. Jadi pesannya, healing kalian masing-masing, hati kalian masing-masing. Kasih waktu untuk break time. Kalaupun memang tidak bisa dipertahankan, lebih baik dilepaskan ya. Lebih baik melepaskan. Karena apa? Karena kalaupun dipertahankan dengan kondisi yang toksik kayak gini, itu akan sangat menyakiti keduanya. Kalian akan sangat lelah, akan sangat semakin dalam terluka. Dan saat ini memang it's time to release, it's time to let go. It's time to fokus dengan apa yang saat ini Anda ingin fokuskan ya. Entah itu karir, entah itu mungkin ada yang masih sekolah-sekolah lagi, entah itu membangun aset atau membangun bisnis, lebih fokus ke bisnis.
Dan untuk hal percintaan sepertinya sepertinya lebih baik jangan dulu deh. Lebih baik jangan dulu. Karena ini sangat sangat toksik, dan ini juga seperti membuat traumatik. Lukanya begitu dalam. Mungkin ya, di sini juga sedikit, nggak semua ya. Mungkin kalian atau partner Anda itu sangat posesif sekali. Sangat posesif dengan Anda, dan yang mengakibatkan ini menjadi sebuah kesalahpahaman gitu loh. Karena merasa ilfil dengan possessiveness tersebut, sehingga dia kayak sudah tidak lagi menggunakan hati dan perasaannya untuk menghadapi kondisi yang seperti ini. Just kayak I want to change gitu loh. Saya ingin berubah, saya ingin perubahan, saya tidak ingin berada di kondisi yang seperti ini gitu loh. Ini juga bagi yang merasa mencintai dengan diam-diam, ini yang Anda cinta ini dalam siklus yang seperti ini. Mungkin dengan partnernya dia mungkin lagi baru break up atau bermasalah, dan mungkin dalam sebuah hubungan suami istri mungkin dalam perceraian atau bagaimana. Pokoknya intinya itu ada masalah lah dengan hubungan yang mereka jalani saat ini. Dan ini mungkin memang rata-rata mungkin energinya yang saya lihat ini, yang so funny-nya itu karena apa? Karena sekarang ini kan dalam rangka Mercury retrograde ya, apalagi retrograde-nya di Scorpio, dan ini sangat berat sekali bagi yang berhubungan, bagi yang berpartnership. Karena apa? Karena pasti rata-rata akan terjadi banyak kesalahpahaman, percekcokan, dan juga breakup. So sad, right? Tapi tidak apa-apa, karena transformasi itu ada, dan ia menjadikan lebih baik lagi. Dan ketika Anda bisa keluar dari sini, Anda akan menjadi lebih wise, menjadi lebih mengerti kenapa ianya terjadi, dan Anda akan sangat berterima kasih dengan kejadian yang sudah dialami, walaupun tidak mudah dan tidak gampang ya, tapi setidaknya is worth it lah. Memang harus terjadi, dan begitu adanya. Ini demi kebaikan. Ini adalah siklus yang memang kalian harus jalani untuk merilis past life karma ya, past life karmik. Ada lagi yang dipertanyakan, kayaknya sudah nggak ada deh. Intinya itu di sini kalian itu rilis, healing tentang perasaannya dia terhadap Anda. Mungkin dia lelah, dia capek dengan hubungan yang toksik seperti ini, atau mungkin Anda sering curiga, atau dia, dan juga sebaliknya kecemburuan yang keterlaluan atau bagaimana, atau mungkin sesuatu yang dulu tidak terluahkan sekarang terluahkan dan menjadi problematika di hubungan kalian, atau mungkin dulu ada rahasia yang tidak diketahui dan sekarang diketahui menjadikan sebuah masalah di kehidupan kalian, atau mungkin ada pihak ketiga yang memang membuat partner Anda atau dia sedikit banyaknya berubah sikapnya terhadap Anda. Tapi ini tidak semua ya, ini sedikit saja sih yang aku lihat. Kebanyakan di sini itu adalah mereka lelah dengan percecokan atau toxic relationship yang Anda lakukan, yang Anda jalani selama ini, yang kalian jalani selama ini. Dan dia juga butuh healing. Anda juga butuh healing. Ya, Anda juga butuh healing. Dan di sini juga ketika Anda bisa menghealing kalian, Anda akan come out menjadi seseorang yang lebih passionate, seseorang yang lebih pemaaf, seseorang yang lebih welas asih lagi. Pesannya itu withdraw lah, atau fokus dengan apa yang kalian inginkan saat ini ya. Untuk itu saya rasa ini pesan yang saya ingin sampaikan ya, untuk bagaimana perasaan si dia terhadap Anda saat ini, atau bagaimana perasaan dia yang saat ini ada di pikiran Anda. Rilis ya, healing. Kalian perlu healing. Mungkin juga ini juga berkaitan dengan past life ya. Seseorang yang di masa lalu, atau
kembali lagi dan mengingatkan Anda kembali dengan apa yang sudah terjadi, sehingga menjadikan Anda itu kayak bukan tersakiti, menjadikan Anda itu seperti luka lama ada lagi. Oh my god, really heavy. Ini energinya really heavy dan sangat nyakitin banget. sangat heavy banget. Rilis ya teman-teman yang milih apel nomor 1 yang mempunyai masalah seperti ini, please release ya, let go. Lebih baik Anda let go. Atau kalaupun dia meminta untuk break, mungkin bukan break up ya, atau mungkin lebih ke kasih waktu untuk sendiri atau apa, let them be, okay? Let them be. Karena apa? Karena dia membutuhkan, partner Anda membutuhkan waktu untuk nge-heal apa yang ada di hati dia. Mungkin setelah Mercury retrograde over ya, semuanya akan kembali seperti normal. Ataupun mungkin kalaupun kalian break up dengan partner Anda saat ini, mungkin suatu saat nanti akan bertemu lagi setelah kalian sudah sama-sama tersembuhkan, sama-sama sudah terhealing hatinya. Kalau jodoh nggak akan bakal kemana kan ya. Tapi di sini memang it's time fokus dengan karir, dengan aset, dengan mungkin diri sendiri, untuk merilis apa yang seharusnya dirilis, apa yang tidak baik untuk di kehidupannya saat ini. Oke? Untuk itu saya sudah dulu ya. Kayaknya sudah tidak ada pesan lagi karena ini heavy. Sebenarnya saya tidak ingin membacakan ini, cuman I don't know why I want to open up this, tapi karena memang semoga ini adalah jawaban dari perasaan Anda saat ini, dari apa yang Anda alami saat ini. Ini juga bisa terjadi pada teman ya. Intinya itu teman itu tiba-tiba aja kayak tiba-tiba aja itu kayak very sensitif. Intinya itu tiba-tiba aja itu kayak memutuskan persahabatan misalkan karena hal sepele, atau mungkin karena ada kecemburuan sosial, atau mungkin ada iri dengki atau bagaimana. Tapi di sini memang intinya itu di sini itu rilis saja apa yang tidak lagi dalam kehidupan Anda, yang menyakiti Anda, yang menurut Anda itu toksik, rilis. Dan biarkan mereka itu berkembang, biarkan dia itu ngehealing mereka punya traumatiknya sendiri ya. Saya kira sudah dulu ya. Ingat ya, kartu Anda itu healing. Dia dan Anda perlu healing. Fokus inner self-nya, mungkin lebih ke spirituality-nya, atau mungkin inner self-nya, atau mungkin lebih dekatkan diri lagi dengan Gusti Allah ya, dengan Tuhan atau Gusti Allah atau siapapun yang Anda percayai saat ini ya. Saya rasa sudah dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.